Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutus sholati. Pasal ini menjelaskan tentang syarat-syaratnya sholat. Syurutus sholati utawi piro-piro syarati sholat tamaniyatun iku ono wolu. Taharatul hadatsaini, yang pertama yaitu harus suci dari hadas dua. Apaan hadas dua? Hadas besar dan juga hadas kecil. Nanti dijelaskan di belakang hadas kecil itu apa, hadas besar itu apa. Yang penting orang yang sholat harus suci dari hadas dua, hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua wattaharatu dan suci atau bersih anin najasati dari najis. Jadi bersih dari mananya? Fit taubi wal badan wal makan, baik itu pakaiannya, badannya, dan juga tempatnya. Ini syarat yang kedua, harus bersih dari najis. Pertama pakaiannya orang yang mau sholat itu harus bersih dari najis. Misalnya tain cek sebelum mah tani ke pipe aja bro najis. Atau itu pani dera kan najis, teman di dera ngelampina cangkuy ya. Terus wal badannya harus suci. Badan kita itu loh, luka misalnya kayak miskin luka, ada darahnya, itu nggak boleh sholat. Soalnya badannya najis, harus dibersihkan dulu baru sholat. Maka bersihkan dulu, kasih hansaplas baru sholat. Bersihkan dulu, baru pakai hansaplas. Gitu ya. Itu dari badannya. Wal makan, dan juga tempatnya, tehelnya itu atau sejadahnya. Misalnya sejadahnya najis, makan itu tempat. Sejadahnya najis, maka nggak boleh sholat di sana. Atau sholatnya di sini. Allahu Akbar, di sininya najis. Sebelumnya itu najis. Kenapa? Ya berarti kita nggak boleh sholat di sini. Kena beda taina cek, taina koceng, taina ajam, misalnya, ya nggak boleh. Syarat yang ketiga, wasatrul aurah, nutupin aurat. Syarat yang ketiga, orang yang mau sholat harus menutup auratnya. Nanti dijelaskan auratnya perempuan itu di mana, auratnya laki-laki itu di mana. Yang jelas, yang sudah kita ketahui, aurat orang laki-laki di dalam sholat, itu surah waruk bucil bentuk aja tahu deh pusar dan lutut. Itu nggak boleh kelihatan sedikit pun, nggak boleh. Sholat, misalnya sholat Allahu Akbar kok bolong, sarungnya bolongnya yang bolongnya itu di antara bucil bentuk pusat dan lutut. Misalnya di sininya bolong, Allahu Akbar baruku kayak gini, pas kelihatan bolong, kulitnya kelihatan, wis langsung dibatalkan. Ganti sarungnya. Misalnya mentasa. Lagi cerono sampe negos iki nek topi ngono. Enggak apa-apa. Yo, misalnya darurat ya. Misalnya darurat itu enggak punya bajunya wis najis kabeh, enggak ono pakaian, cuman sarung tok.
pakai sarung tok sampai sini. Kakak. Nggak apa sah. Sah karena auratnya laki-laki itu cuman yang wajib ditutup antara pusat dan lutut. Itu secara fikihnya, secara fikihnya sah. Tapi secara tasawufnya cangkoreng ruwak cangko Cangkolan. atau tidak sopan kepada Allah. Kamu berani ngadep sama kiai, ngadep sama ulama, ngadep sama orang yang kita malu ketika kita berhadapan. Bah moro-moro kita cuman pakai sarung tok, nggak berani. Malu. Iya makanya, apalagi kepada yang menciptakan, seharusnya lebih malu, seharusnya lebih isim. Kalau sahnya sah, kalau kita tahu ke hukumnya gampang, semuanya gampang, asal tahu hukumnya. Cuman kalau kita ngamalkan fikihnya saja, tidak mengamalkan tasawufnya, takutnya nanti ya jadinya gak tahu malu itu. Ya, aku sama main cepat sama. Bisa. Kegenceng loh, Cak. Kalau perempuan jami'ul badan, semuanya badan kecuali muka dan telapak Tangan. Ingat, telapak tangan, bukan ini yo. Bukan ini. Kebanyakan orang sholat Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar ininya jatuh, ininya datang. Batal. Batal yang cari ruku itu kayak cari ruku itu yang ada cincinnya. Ada cincinnya di sini. Allahu Akbar. Itu ya. Tengah yang bini lebih tengah ke dalam urusan nutup Aurat. mulai dari rambutnya harus dijaga. Misalnya kamu punya berlian yang harganya 1 M. Misalnya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Dijogonya kayak apa? Apa ditaruh di depan rumah? Apa di dalam rumah? Atau di dalam lemari? Atau di mana? Dalam lemari. Di dalam lemari, setiap pagi digosok ya. Takut bersihin setiap hari dipantau ya. Eman. Begitupun juga seorang perempuan al-mar'atus sholihah. Perempuan solehah. Ad-dunya mata khairu mata'iha mar'atus sholihah. Orang bini dia perhiasan. Dunia itu adalah perhiasan. Paling bagus seperhiasan aja orang bini soleh. Bahasa Indonesia nah. Dunia itu adalah permata atau perhiasan. Paling baiknya perhiasan adalah mar'atus soleh. Orang ini perempuan yang soleh. Makanya harus dijaga. Permata itu harus dijaga. Tutup oku di agama Islam itu tutup oku. Mulai dari mukanya dijaga. Matanya. Jangan sampai kelihatan orang laki-laki lain. Itu saking dari ya ditutup, badannya ditutup. Kalau permen dibuka, digerubung semut. Ya, digerubung di semut. Tapi orang mun permen itu ditutup, nggak akan dimakan. Kecuali semut yang mau mokong masuk itu. Atau semut yang jahat, lebih jahatnya jahat. Itu yang ketiga. Syarat yang berapa tadi? Hah? Apa? Yang keempat ya?
J. Syarat yang keempat wa istiqbalul kiblah, Oh, harus menghadap Belah. misalnya posak dari remah. Ah. Tak tahu berat timur. J. Ijtihad, harus ijtihad. Apa itu ijtihad? Maksudnya ijtihad mau usaha. Nyabut tombol kan belain nambah. Masuknya waktu gini-gini. Enggak, Bu. Ya. Kalau pengen tahu masuknya waktu harus lihat tongkat. Kalau nggak ada jam, nggak ada apa, lihat tongkat. Kalau pengen lihat barat timurnya, lihat matahari. Matahari misalnya sebelum duhur, matahari ada di mana? Sana. Di timur. Berarti baratnya di sana. Kan matahari keluar dari Barat. Keluar dari timur. Otomatis matahari ada di Timur. Kalau sebelumnya jam 12. Kalau kamu mau sholat duhur, berarti baratnya di sana. Kapan Ya wis, pas sudah masuk waktu tergelincir, berarti barat di sana. Jadi ijtihad lah. Misalnya wis kompas gak ono, bulan gak ono, matahari gak ono, mendung, kabeh gak ono. Ya apa iku? Iya, wis ijtihad saya yakin kakek. Oh di seberang, barang di. Oh wis sholat ya. Oh, disebut. Ber. Itu. Wis kalau sudah nggak ada lagi ijtihad keyakinan kita. Oh, insyaallah di sana barat. malam itu biasanya malam. Wis sholat di sana. Kalau sekarang orang-orang kayak gitu mungkin nggak ada. Soalnya kan wis musola di mana-mana. Orang di mana-mana. Wadukul waktu, dan ini yang syarat yang Ma. Wadukul waktu ben kotu harus masuknya waktu. Harus masuk waktu. Tuh. Tuh. Misale gak ono jam, gak ono wong adan, Tongkat. gawe tongkat. Apa? Kalau nggak ada Tongkat. matahari, Waduh, wis keyakinan wis. Wis masuk waktunya duhur ini. Duduk rasa langsung ngawal terus mandi. Terus wal ilmu bi fardiyatiha wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnatan. Dan syarat yang keberapa ini? 6. Syarat yang keenam. Harus mengetahui tentang kefarduhannya sholat. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Terus harus mengetahui rukun-rukunnya di dalam sholat itu. Oh ini rukun, oh ini sunat. Ngangkat tangan. Oh ini. Allahu Akbar. Ini, Gus. Ini wajib apa? Wajib apa sunnah? Wajib. Berarti nggak tahu. Oh. Sunnah. Sunnah kayak gini. Ini. Yang wajib itu Wah, Rizky. at-takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi pun orang tandi tanang. Allahu Akbar. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat itu kayak gini. Kalau diambil wajibnya ya. Kalau diambil wajibnya. Yang wajib Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Langsung ruku. Langsung itidal. Allahu Akbarnya kan sunnah semua. Yang pertama itu yang wajib. Allahu Akbar pas masuk ke sholat itu yang wajib. Allah. Selain dari itu sunnah semua. Ya. Bacaannya cuman Fatihah, terus tasyahud akhir. Oh boleh sholawat itu. Yang lain itu sunnah Rasul, sehingga jadilah rangkaian sholat seperti itu. Indah bacaannya ini. Ya. Harus tahu.
Ya. Dikasih tempe. Wala ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan, dan juga harus tahu fardhu. Ini yang fardhu, ini yang sunnah. Tidak boleh meyakinkan yang fardhu itu sunnah. Ya. Tidak boleh meyakinkan yang fardhu itu hukumnya sunnah, atau sebaliknya yang sunnah itu fardhu. Boleh. Kaki ruang. Dari ngangkat tanam hukumnya sunnah. Iya sunnah baik kocak fardhu. Tuh. Gus, iki kita pemain. Wa ijtinab al-mubtilat, dan kau tuh ngejauhin sesuatu yang Larang. yang bisa menyebabkan batal, menjauhkan perkara-perkara yang membatalkan apaan yang membatalkan sholat. Akemi. Bergerak 3 kali. Ini yang sering dikerjakan oleh teman-teman, oleh anak-anak. Dorong-dorong. Allahu Akbar. Wah, satu itu gua satu. Batal. Ya. Tung 2 telok. Ini situng. Oh, 2 telok. Oh iya telur. Apa boleh sujud pada iya. Iya. Ayo, aku dengan Iya. Bening kalau tahu mah kaki benar Benar, aku ngene. Enggak boleh kayak gitu. Sampean Batal. Yang ini ngene. Pas aku ngene, Bu. Pas ngene. Ya itu batal. Batal. Ya. Kucuk-kucuk betul. Ada. Berarti ngene. Ini. Kan gini bergerak sehari gini. Nah, Berarti ngene terus Kak Opo. Ngene ge. bergerak Ngene Kak Opo. 3 kali secara Sama saja dah boleh. berturut tuh. Kak Opo. Batal. Batal, Gus. Gerak 3 kali itu batal. Gi. Kan gitu aku, Gus. Nah, coba. Ngene. Situ Iya, loro tedung. hitungnya. Ada sini. Oh, gitu. Iki aja situ Gi. Iki aja situ. Iki situ gerak. 2. Ngene, Gus. Duh, Udah, iki. Saja nerima boleh. Jadi dalam sholat itu yang benar gini. Jadi papat Cak Yani. Ngene. Ya. Harus hati-hati. Soalnya yang kita hadapi itu benih mangsa. Tapi setan. Setan. Ayo fokus ngajinya. Bagus. Ya. Yang kita hadapi di dalam sholat itu siapa? Allah. Allah. Betul Sangka dus. setan. Oh, betul. Dus. Betul dus. Tuh, Allah Akbar. Masuk ke dalam sholat. Ingat, Mbak. Wis isin no. Sino ya. Ya. Kalau mau gerak itu jangan pas gerak gini-gini. Allah. Nah, misalnya nggak kuat, wis ngene aja. Ya gatal. Gus, yang tujuannya Mbak tuh Ya. Om Kristen Baru ngene. sholat. Goyang-goyang ini. Paham ya? Dan nanti deh, gatel rambutnya, kudu buka topi, Tahan. Tahan, lu udah iya. Yang ke topi ini kayak Artinya ini Gus. Itu saya kok ngono, saya coba kayak kok ngono. Iya, salah siapa kan? Ini nyaman juga ya. Apa nyamannya foto topi? aku lagi Ya api. kayak endok. Ndas kayak endok. Yang kabel ndak sekondo bener. Kalau sing Nggak boleh. Sesuatu yang membatalkan sholat. Anu, bercanda. Iya kentut. Ngentut deh. Terus apa boleh? Akan deh. Ada pas kalian berdua tai. Tai. Satu gimana tuh tai dapat dulu. Ayo boleh. Cicak. Al ahdatsu itnani. Hadas itu ada 2. Hadas dua ya. As-sugharun wa akbar. Run. Hadas kecil dan juga hadas besar. Oh, jelas Sekarang penjelasannya. Jelas Fal asgharu utawi hadas kecil ma aujaba al-wudu'ah, yaitu sesuatu yang mewajibkan kita untuk berubah. Biasa ada kita. Hadas kecil itu apa sih? Hadas kecil. Berdiri. Ayo. Apa hadas kecil itu? Beol, buang air kecil. Sesuatu yang membatalkan wudu. Sesuatu yang mewajibkan wudu.
Wal akbaru, adapun hadas besar ma'aujabal ghuslah. Hadas besar adalah hadas yang mewajibkan untuk mandi. Ayo, kita apa? Hadas besar adalah hadas yang mewajibkan kita untuk Mandi. kayak haid, kayak jima, kayak ihtilam. Ihtilam itu mimpi metu mani. Berarti Karena saya yang laki bukan. Paham ya? Kalau aurat tuh, jadi aurat dah. Hadas kecil, hadas besar sudah paham. Kalau hadas kecil itu mewajibkan kita untuk berwudu, hadas besar yang mewajibkan kita untuk mandi. Sebab-sebabnya kalau kecil itu akemi, kodim aja, wisi, terus nyecing orang bini atau nyecing orang lah. Oke. Kalau hadas besar itu keluar matu mani, ihtilam, balik dan lain sebagainya itu. hadas itu. Al auratu sekarang aurat ya. Al auratu adapun beberapa aurat. Arbaun itu ada 4. Jadi aurat itu dibagi ada 4. Aurat dibagi berempat. Apaan? Auratul rajul, itu aurat orang laki, mutlakon secara mutlak, wal amat dan budak perempuan fis sholati di dalam sholat ma baina surrah war rukbah, yaitu diantaranya bucil atau pusar dan lutut. Itu orang laki. Dengan catatannya ya, fis sholat di dalam sholat. Ini di dalam sholat ya. Wa auratul hurrah, adapun auratnya perempuan. Nah, ini lagi. Auratnya perempuan fis sholat di dalam sholat, yuk ada catatannya ya. Fis sholat di dalam sholat. Jami'u badaniha masih wal wajhi wal kaffain, yaitu semua badannya masih wal wajhi wal kaffain, ya, selainnya wajah dan 2 telapak tangan. Yang kayak tadi itu 2 telapak tangan, bukan tangan loh, telapak tangannya ya. Telapak. Wa auratul hurrah wal amat indal ajanib, adapun auratnya seorang perempuan dan juga amat ketika ketemu bi orang laki ajnabi, orang-orang ajnabi, jami'ul badan, yaitu semua badannya. Orang lain, orang yang bukan mahram. Rizki. Kalau dalam Islam itu harus semua badannya, tahu dia ketela orang laki lain. Rizki kan orang luar. Terus apa? Yang bukan keluarga. Itu dalam Islam harus ditutup semua. Jadi mulai dari rian lah. Suat lambene. Wa inda muharimihima wan nisa ma baina surah war rukbah. Dan ketika orang bini dia atau mubi pada mahramah, orang bini pada binding, orang bini bi lakena, orang bini bi bapak, orang bini bi pokong semahram, itu auratnya cuman surah war rukbah pada bi bucil bentuk otiah. Tapi ya kutu benda juga, kutu mahram. Mun beni mahramah atau ajnabi orang lain, tutup. Bahkan apa namanya, obu selemper sampai peketela Sak batang. tutup aurat aja. Jadi muda Gigus kan rambut ya? gigus. Enggak, ini bukan rambut. Apa terus? Bulu. Bulu kan lembut. Paham ya? Ulun ayam. Tutup.
anu aku dengan keluar dia todus Tapi tangan Itu. ditutup dikatakan suruh dia kan tutup. dan kalau melanggar ada konsekuensinya semua. Orang gini tak tutup aurat. Oh cuman nyaman itu les di malaikat tuh. Benarin. Orang laki iki ya. Orang moro muka tokot ya ada yang orang. Saja kerja catat di malaikat. Oh kok malaikat itu tak kira lepah. Ben pakun iblis bi Allah taala. Ayo kan lali. Aku lali. Paham ya? Faslun arkanus shalah wallahu alam. Besawab. Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.